Akhirnya terdakwa Nikita Mirzani dibuat pelangap-pelongok oleh jaksa penuntut umum. Ini aku kasih informasi kepada kalian ya, bahwasannya belum lama ini klinik Glavica itu dilakukan sidak atau infeksi mendadak dari Badan POM. Bahkan penyidakan itu untuk 2 klinik sekaligus. Dan namun biasanya jika ada penyidakan atau sidak dari Badan POM terhadap suatu klinik, itu biasanya dilakukan kurang lebih 2 jam saja. Namun pada klinik Glavica ini, Badan POM melakukan penyidakan itu 7 jam lamanya. Namun alhamdulillahnya selama kurang lebih 7 jam Badan POM melakukan penyidakan kepada klinik Glavica sekaligus 2 klinik, tidak ada ditemukan pelanggaran terhadap klinik tersebut. Dan yang menjadi pertanyaan publik, ada apa dengan Badan POM ini sehingga menyidak klinik Glavica sampai 7 jam? Akhirnya terdakwa Nikita Mirzani dibuat pelangap-pelongok oleh jaksa penuntut umum ketika jaksa penuntut umum memberikan pencerahan atau penjelasan mengapa terdakwa Nikita Mirzani ini tidak diperkenankan untuk membuka atau menyajikan barang bukti dalam agenda sidang kemarin. Bukti yang dibuka. Iya. Bawa stiker. Itu fungsi dari penasihat hukumnya yang di sebelah terdakwa Nikita Mirzani itu mengapa terdiam, mengapa tidak melakukan apa-apa, mengapa tidak memberikan penjelasan apa-apa kepada terdakwa atau kliennya, seperti apa yang telah dijelaskan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa tersebut. Mengapa penasihat hukum terdakwa ini membiarkan terdakwa untuk berseteru, untuk cekcok dengan jaksa penuntut umum, bahwa dalam tahapan sidang kemarin dimulai dari jaksa penuntut umum menghadirkan saksi pelapor dan saksi-saksi lainnya, itu masih dalam kewenangan jaksa penuntut umum. Jadi dari pihak terdakwa belum waktunya untuk menghadirkan novum. Memang sama aja ya semuanya, baik terdakwa, baik pendukung-pendukungnya, semuanya tidak tahu aturan. Udah mulai udah mulai meluncurkan permainan-permainan busuknya. Sudah mulai main drama-drama demo nih. Setelah kemarin Sheila Sokkia yang dibombardir dengan membawa-bawa Iza Zega karena Sheila Sokkia melalui travelnya memberangkatkan umroh Iza Zega. Lalu dikirimlah demo menuntut travel Sheila Sokkia untuk dicabut izinnya karena memberangkatkan Iza Zega yang dikatakan laki-laki tetapi umroh sebagai perempuan. Padahal identitasnya memang beneran perempuan nih secara administrasi pemerintahan. Nggak mampu menggulingkan travel umrohnya Sheila Sokkia, sekarang mau mencoba menggulingkan usaha dari PT Glavica atau PT dari Dr. Ereja Gladys. Luar biasa. Dan
untuk Dr. Reza Gladys ini, desakan demonya ini nggak main-main nih. Mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan produk ilegal. Produk siapa yang ilegal? Produk Glapizia itu tidak ada yang ilegal. Ada nggak dari BPOM-nya yang merilis bahwasanya produk dari PT Glapizia ini itu ilegal? Ada nggak? Atau cuman mau mengatasnamakan produk dari Ribeskin itu kan bukan produk dari PT Glapizia. Kemudian tuntutan yang kedua, mendesak MA agar melakukan penyelidikan dugaan kolusi dan menginvestigasi dugaan main mata. Nah, poin yang kedua ini itu muncul ya, itu terkait dengan isi rekaman yang dimintakan oleh si terdakwa kemarin untuk diputarkan di persidangan. Wah, gila parah sih. Itu novum loh, novum yang belum jelas asal usulnya. Wah, parah sih kalau sampai ada demo seperti ini yang menduga-duga bahwa aparat penegak hukum ada main mata dalam persidangan terdakwa si NM ini. Wah, gila sih kalau memang nggak terbukti tuh nanti isu-isu bahwasannya APH, aparat penegak hukum, diduga melakukan atau menerima suap. Wah, nggak tahu seperti apa nanti nasibnya si terdakwa ini. Dan yang kemudian tuntutan yang ketiga nih, mendesak kepada pemerintah agar segera melakukan pencabutan izin usaha PT Glapizia. Wow, duh, capek. Ini orang-orang siapa sih yang briefingnya? Kalau kata si terdakwa NM, siapa sih yang briefing lu? Kenapa pada tolak? Lalu yang gak tanggung-tanggung nih tuntutannya, mendesak masyarakat untuk memboikot produk Glapizia. Siapa elu? Coba kalian lihat besok nih demonya ya. Kalau memang benar ada terjadi demo pada Senin 4 Agustus besok, pasti orang-orang atau peserta demonya itu aja orang-orang yang kemarin dipakai untuk demo, untuk mendemo travel umrohnya Sheila Sukiyah. Atau orang-orangnya sama juga nih sama orang-orang yang demo di pengadilan kemarin. Jadi penasaran budget demonya ini berapa sih dan siapa yang mengkoordinasikannya. Kira-kira nanti untuk budget demo yang ini tuh ke siapa lagi ya yang dimintain. Guys, ada berita terbaru yang masih hot banget, yang lagi rame gencar banget. Nih aku bacain ya. Skincare Reza Gladys yang mengandung jarum suntik untuk di klinik tidak terdaftar di BPOM. Nih, BPOM resmi merilis 16 produk yang selama ini tidak mengantongi izin edar BPOM dan sudah ditindaklanjuti. Nah, dari unggahan terbaru BPOM bahwa produk Glapizia Glowing Booster Cell yang terdapat jarum suntik itu tidak terdaftar di BPOM hingga memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin edar dan penarikan serta pemusnahan produk. Reza Gladys tidak memiliki izin edar dan dinyatakan ilegal. Nah, temuan ini mencuat di kasus persidangan pemerasan antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Yang lebih mengkhawatirkan, muncul laporan bahwa beberapa Glapizia ditemukan mengandung jarum dalam kemasan, pelanggaran berat terhadap regulasi kosmetik dan ancamannya nyata bagi keselamatan konsumen. Nah, ini untuk BPOM dan penegak hukum terkait harus tegas menindaklanjuti kasus ini, apalagi sangat membahayakan konsumen dan masyarakat. Dan ini sangat merugikan ya, dan ancamannya pun nggak main-main, 12 tahun penjara dan denda maksimal 5 miliar. Jadi gimana, kalian masih mau pakai? Iya, aku sih nggak takut ya, apalagi ini yang rilis udah BPOM resmi dari BPOM-nya sendiri yang sudah merilis bahwa produknya tidak terdaftar di BPOM dan ilegal.